Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa kelas 7. Berjumpa kembali dengan Pak Puja dalam pembelajaran matematika. Dan kita masih pembelajaran jarak jauh. Ya, tak lupa kita ucapkan salam ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun hanya bertatap muka pada layar handphone kalian masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar tentang operasi pada bilangan pecahan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sama-sama kita berdoa untuk mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan buku tulis kalian dan alat tulisnya. Perhatikan pelajaran berikut dengan baik dan selamat mengikuti pembelajaran matematika. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan konsep operasi hitung bilangan pecahan untuk menyelesaikan permasalahan. Langsung saja kita ke inti materinya. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Menentukan hasil penjumlahan dua pecahan atau lebih jika penyebutnya sama. Maka kita tinggal menjumlah pembilangnya saja. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, baru setelah itu dijumlah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bila penyebutnya sama. Contoh 2/9 ditambah 5/9. Jadi kalian cukup menjumlahkan pembilang. Pembilang yang mana? Yang di atas ya, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7/9. Ya, ingat ya, penyebut tidak ditambahkan ya, atau penyebut tidak dijumlahkan. Ya, kalau penyebutnya 9 maka tetap 9. Oke, jangan diubah menjadi 18 karena kalian jumlahkan. Itu jadi salah. Berikutnya, bila penyebutnya berbeda, contoh 4/9 ditambah 3/5. Ya, penyebutnya sudah terlihat berbeda. Yang pertama 4/9 penyebutnya 9, ditambah 3/5 penyebutnya 5. Maka kita cari KPK antara 9 dan 5. Ya, caranya mencari KPK itu ada dua cara. Yang pertama tinggal dikali ya, 9 kali 5. Ya, hasilnya 45. Yang kedua bisa dengan mengkelompokkan urutan bilangan ya. Misalkan 5, kita cari kelipatannya, yaitu kelipatan 5 itu ditambah 5 berarti 10, 15 ya, 20, 25. Nah, sampai ketemu 45. 9 berarti ditambah 9 18, kemudian 27, 36 dan terakhir 45. Maka yang sama adalah 45 KPK-nya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, Bapak yakin kalian sudah paham. Yuk, kita lanjutkan. Setelah disamakan penyebutnya, maka angka berikutnya seperti kemarin ya. Jadinya 45 ini kamu bagi dengan 9. Ya. Nah, kemudian hasilnya kan 5. 5 ini kamu kali dengan 4 ya. Kali dengan 4. Jadi hasilnya 20 ya ini. Oke, seperti itu caranya. Kalau yang minggu lalu sudah kalian lupakan pelajarannya ya, Bapak ingatkan kembali lagi caranya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka setelah
kita ubah jadi 20 per 45 ditambah 27 per 45. Kita tambahkan 20 tambah 27, maka hasilnya adalah 47 per 45. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2 per 5. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan biasa ke pecahan campuran? Kalian tonton video yang sebelumnya, di situ sudah Bapak jelaskan. Kita lanjutkan. Pengurangan pecahan. Kalau tadi penjumlahan pasti ada ya lawannya pengurangan, yaitu menentukan hasil pengurangan dua pecahan atau lebih jika penyebutnya sama. Maka kita tinggal menjumlah pembilangnya saja. Tapi jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya, baru dikurangi setelah itu. Oke, perhatikan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bila penyebutnya sama. Contoh 7 per 4, 7 per 9 dikurang 4 per 9. Jadi 7 dikurang 4 hasilnya 3 per 9. Nah, 3 per 9 ini masih bisa disederhanakan. Ya, jadi harus disederhanakan, yaitu kita bagi sama-sama dibagi 3 per 3. Ya, 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Maka hasil akhirnya 1 per 3. Jadi intinya, bila jawaban itu masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Jika tidak disederhanakan tetap betul, namun harus bisa diselesaikan kembali ya. Kita lanjut. Nah, bila penyebutnya berbeda, contohnya 7 per 8 dikurangi 5 per 6. Di sini penyebutnya 8 dan 6. Maka kalian cari KPK antara 8 dan 6 didapatkan 24. Ya, caranya tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Kita cari kelipatan bilangan antara 6 dan 8. Kelipatan 6 itu kan 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. Tambah 6, 30 dan seterusnya. Kalau 8 berarti kelipatan 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Maka yang sama adalah 24. Pak, kalau dikali boleh nggak 8 dikali 6? Misalkan penyebutnya jadinya 48, 8 kali 6 ya, boleh nggak? Boleh ya, boleh, tidak dilarang. Nanti hasil akhirnya tinggal kalian sederhanakan. Jelas sampai di sini? Kita lanjut ya untuk penyelesaiannya. Setelah ya kita samakan penyebutnya, ya sama halnya kayak tadi ya. Caranya untuk penyelesaiannya yaitu ya 24-nya dibagi 8, lalu hasilnya dikali 7 ya. 24 bagi 8 kan 3. Ya, 3. Lalu dikalikan dengan 7, maka hasilnya 21. Sama yang 20 juga diperoleh dari 24 dibagi 6, kan hasilnya 4. Lalu dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 20. Oke, mudah-mudahan ingat ya, jangan lupa ya caranya. Setelah kita ubah, hasilnya jadi 21 per 24 dikurang 20 per 24, maka jawabannya menjadi 1 per 24. Ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya ini. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Kita lanjutkan ke perkalian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D, berlaku A per B dikali C per D sama dengan A-nya dikali dengan C per B kali D, di mana B dan D tidak sama dengan 0 ya. Jadi yang penyebutnya tidak boleh hasilnya 0. Jelas? Perhatikan contoh berikut ini. 3 per 8 dikali 4 per 5. Maka 3 kamu kali dengan 4 sama dengan
12 per 8 kali 5 sama dengan 40. Berhubung masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Di sini disederhanakannya itu dibagi berapa? Ada yang tahu? Dibagi berapa? Ya, dibagi 4 per 4 ya. Jadi 12 bagi 4, 3, 40 bagi 4, 10. Oke. Kita lanjut ya. Pembagian pecahan. Ya, di sini berlaku A. Ya, perhatikan ya, untuk sembarang pecahan berlaku A per B dibagi C per D, maka hasilnya adalah A per B kali D per C. Ya, bisa kalian perhatikan yang tadinya operasinya pembagian, hasilnya atau berubah menjadi perkalian, di mana C dan D bertukar tempat ya. Ya, di sini C D-nya jadi pas setelah dikali menjadi D per C. Oke? Ya, harus diperhatikan dan diingat dengan baik. Ya, kalau operasi pembagian maka berubah menjadi operasi perkalian. Ya. C per D diubah menjadi D per C. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kita lanjutkan. Contoh 1/7/9 dibagi 5 per 6. Nah, maka kalian ubah dulu pecahan campuran 1/7/9 diubah menjadi 16/9. Ya, dari mana 16/9? Ya, kalau lupa-lupa ingat, Bapak ulangi lagi ya pelajaran yang kemarin. Diubahnya itu berarti 1 kali 9 plus 7 per 9. Maka hasilnya adalah 16 per 9. Ya, 1 ini kamu kali dengan penyebutnya, kemudian tambahkan pembilangnya ini ya. Oke? Tonton lagi video yang kemarin jika masih belum paham. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita ubah menjadi 16 per 9 dibagi 5 per 6. Maka di langkah berikutnya kita ubah operasinya menjadi perkalian, yaitu 16 per 9 dikali 6 per 5. Ya, perhatikan dengan yang di atas ada kan perbedaannya, yaitu pembagiannya diubah menjadi perkalian, 5 per 6 dibalik menjadi 6 per 5. Oke, setelah itu diselesaikan. 16 kali 6 hasilnya 96. 9 kali 5 hasilnya 45. Kemudian karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka diubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, caranya sudah Bapak terangkan di video sebelumnya ya. Untuk caranya. Oke, tinggal ditonton lagi video yang kemarin. Kita lanjut. Hasil akhirnya adalah 26 per 45. Nah, 26 per 45, 6 per 45 nya masih bisa disederhanakan kembali. Ya, perhatikan menjadi 2 per 15. Nah, bagaimana cara penyederhanaannya? Ya, penyederhanaannya sama ya, dimana 26 per 45 kamu bagi dengan 3 per 3. Ya, maka menjadi 2 per 15. Ya, 6 bagi 3 kan 2. 45 bagi 3, 15. Ya, ini jawabannya. Harus bisa ya, karena kemarin sudah diajarkan. Jangan sampai tidak bisa. Kita lanjutkan kembali. Nah, untuk contoh yang lain ya, contoh soal yang lain, perhatikan di sini. Nah, di sini soalnya hybrid ya, ada perkalian, ada pembagian. Hitunglah 1/2 kali 4/5 dibagi 3.
Nah, penyelesaiannya, pertama kamu ubah dulu bentuk soalnya supaya lebih mudah dipahami. Ya, perhatikan di sini. Ya, yang tadinya soalnya ini kita ubah menjadi 1/2 dikali 4/5 dibagi 3/1. Ya, yang tadinya 3-nya tidak ada per 1, maka kita ubah supaya lebih mudah menjadi 3/1. Kenapa 3/1? Karena 3 dibagi 1, 3. Ya, 3 dibagi 1, 3. Artinya apa? Tidak merubah nilai dari 3. Ya, hanya kita mengubah yang tadinya 3 menjadi pecahan, yaitu 3/1. Ya, jelas ya? Kita lanjutkan. Setelah kita ubah, kemudian kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Lihat operasi di bawahnya, yaitu sama dengan 1/2 kali 4/5 dikali 1/3. Ya, perhatikan, kita fokus di sini ya. Yang tadinya pembagi dibagi 3/1, maka setelah itu diubah menjadi dikali 1/3. Ya, jadi tidak ada lagi operasi pembagian, semuanya dikali. Ya, perkalian maksudnya. Oke, jelas ya perbedaannya di sini, harus dipahami benar-benar, jangan sampai kalian itu salah ketika sudah diubah tandanya menjadi perkalian, tetapi kalian tidak ubah pecahannya. Jadi salah jawabannya. Maka Bapak ingatkan, setelah tanda baginya diubah menjadi perkalian, maka pembilang ditukar dengan penyebutnya, di rolling ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Maka setelah dikali ya, 1 kali 4 kali 4 ya pembilangnya ini ya, ini yang di atas 1 kali 4 kali 1 maksudnya, maaf. Maka hasilnya adalah 4 ya, di bawahnya 2 kali 5 kali 3 hasilnya 30. Kemudian disederhanakan dibagi 2/2, hasil akhirnya adalah 2/15. Oke. Dan satu contoh soal lagi yang terakhir sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita. Hitunglah 2/3 dikurang 1/2 dikali 3/4. Nah, di sini ada operasi pengurangan dan ada operasi perkalian. Untuk penyelesaiannya sendiri, perhatikan, pertama selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Ya, urutannya seperti itu. Urutannya kalau nggak perkalian, pembagian, baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Jadi 2/3 dikurangi 1/2 kali 3/4, maka yang kita hitung pertama kali adalah ini dulu ya, 1/2-nya dikali dengan 3/4. Oke, sehingga nah ya, sehingga 2/3 dikurangi 3/8. Nah, 3/8 dari mana? Yaitu tadi 1 kali 3, 3, 2 kali 4, 8 ya. Jadi 2/3 dikurang 3/8, penyebutnya 3 dan 8, maka kita cari KPK-nya yaitu 24, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan, 16/24 dikurang 9/24. Ya, setelah disamakan penyebutnya, maka hasilnya 16/24 dikurang 9/24. 16 dikurangi 9 yaitu 7/24, dan kita peroleh jawabannya seperti itu, 7/24. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai di sini materi yang Bapak berikan. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak ucapkan selamat bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Sekarang kerjakan tugasnya, dan itu juga sebagai absen. Ingat ya, kalau yang nilainya masih di bawah kriteria Bapak, akan Bapak hubungi untuk melakukan pengerjaan ulang. Jadi usahakan nomor kalian dan selalu aktif seperti itu. Kalau ada kendala silakan koordinasi dengan wali kelas atau bisa langsung WA ke Bapak. Ya, Bapak akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.